Alhamdulillah majelis hakim memvonis saya dengan pasal 11. Walaupun kami sudah dibombardir di dalam dan di luar pengadilan, tetapi kenyataannya Enji tidak bersalah seperti yang dituduhkan. 8 hari pasca pembacaan vonis sidang Angelina Sonda oleh Majelis Hakim Tipikor, Angelina Sonda atau Enji dan keluarga nampak lega atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Meski semula mengaku keberatan atas vonis 4,5 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar kurungan 6 bulan penjara, namun Enji akhirnya pasrah menerima putusan tersebut. Padahal sebelumnya, Putri Indonesia tahun 2001 itu nampak syok lantaran dituntut 12 tahun penjara. Aura bahagia atas putusan pengadilan sebenarnya sudah terlihat ketika Majelis Hakim membacakan vonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara kepada ibu kandung dari Keanu Jabar Masai tersebut. Kala itu Enji sontak tersenyum dan menyalami tim kuasa hukumnya serta majelis hakim dengan mata berbinar. Ia bahagia karena selain terbebas dari bayang-bayang ancaman penjara selama 12 tahun, hakim pun tidak mewajibkannya untuk mengembalikan uang pengganti sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar sebagaimana yang dituntut jaksa penuntut umum. Setelah menyalami majelis hakim, Enji mendatangi kursi pengunjung untuk menyapa Reza Artamevia, mantan istri almarhum Aji suaminya. Layaknya dua sahabat akrab, keduanya saling berpelukan. Berikut suasana pembacaan vonis oleh majelis hakim dan reaksi mantan putri Indonesia itu setelah mendengar hukuman tersebut. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000. Jangan masuk, kita akan oke di situ. Jangan egois, jangan egois. Bapak di tengah apa? Tengah. Bapak di tengah. Tengah. Bentar aja. Bentar. Masih. Nanti wawancara. Masuk. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa memang dari tuntutan tanggal 20 Desember kami dan keluarga, ayah, ibu saya, terus anak-anak saya juga memang kita mengalami sedikit guncangan, tapi tawakal, istiqomah. Alhamdulillah hari ini walaupun kami tidak boleh cepat untuk puas. 4,5 tahun itu secara fisik memang sangat-sangat berat. Tapi yang lebih memberatkan lagi yaitu bagaimana seseorang dihukum ya, tanpa suatu bukti-bukti yang sangat akurat. Nah, ini menimbulkan suatu pemberontakan terhadap injustice ya. Tetapi pemberontakan ini kami harus lakukan secara intelektual,
secara rohani ya dengan menghormati proses peradilan. Alhamdulillah wa syukru bi nikmatillah. Tidak seserem yang saya bayangkan gitu. Tapi bukan berarti ini juga mudah gitu kan ya. Saya yakin insya Allah yang namanya kebenaran kan tidak akan tertukar dengan kesilafan gitu. Jadi kebatilan. Dan semoga ini semoga saja jaksa penuntut pun tidak ada tinjauan apa istilahnya, tidak banding lagi jaksa penuntut. Alhamdulillah, puji syukur ke Tuhan bahwa yang dituntut dan didakwakan kepada saya pasal 12, alhamdulillah majelis hakim memvonis saya dengan pasal 11. Terbukti menerima uang 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika dan hanya dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah rupanya membuat publik terhenyak. Mereka menilai majelis hakim telah mengkorupsi rasa keadilan rakyat. Bagaimana mungkin sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menerima pemberian uang, tapi tak diminta mengembalikan uang tersebut ke negara. Bahkan hukumannya pun tak lebih dari hukuman maling ayam. Begitu keluhan mereka. Namun silang pendapat dan pro kontra itu ditanggapi Lucky Sonda ayah Enji dengan dingin. Tadi malam usai mengisi sebuah acara televisi, guru besar sebuah universitas di Sulawesi Utara itu justru menyangka bahwa sebenarnya putrinya tak terbukti bersalah. Perasaan kami ini kan nggak akan digubris oleh publik. Pasti publik sudah vonis mempersalahkan bahwa Enji itu koruptor, malahan dihina sebagai ratu koruptor. Tapi Anda sekarang lihat dalam proses persidangan, satu pun dakwaan yang ditunjukkan itu tidak terbukti di pengadilan. Selaksa bahagia terlihat di wajah Enji dan keluarga yang hadir di persidangan. Namun kendati demikian, beban yang dirasakan Enji sebenarnya lebih berat dibandingkan hukuman itu. Betapa tidak, jauh sebelum vonis dibacakan, ia harus menghadapi hukuman lain ketika sahabat-sahabatnya akhirnya meninggalkannya setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak korupsi. Semenjak saya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, memang teman-teman menjauh. Dan saya sampai pada satu pemahaman bahwa mungkin itu wajar dilakukan mereka. Saya juga tidak mau mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Karena bagi saya yang penting mereka masih mendoakan saya, itu mungkin yang adalah terbaik dalam situasi yang paling buruk seperti ini. Saya menghormati dan mengapresiasi, sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih atas semua doa-doa dari orang yang tidak saya kenal sebelumnya. Only by the grace of God kami masih survive ya. Hanya karena kemurahan Tuhan. Walaupun kami sudah dibombardir di dalam dan di luar pengadilan, tetapi kenyataannya Enji tidak bersalah seperti yang dituduhkan. Bahwasanya manusia itu ada kelemahan, ya, kehilangan. Tetapi ini sehingga muncul tadi bahwa perlu adanya pengujian-pengujian lebih lanjut. Tetapi keyakinan saya pribadi, ya sebagai ayah dan juga oleh dukungan penalaran saya, bahwa keputusan yang sudah diambil oleh penuntut umum sama sekali tidak terdukung oleh kriteria-kriteria yang harus menjadi dasar dari kebenaran ilmiah. Beberapa hari setelah pembacaan vonis, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya menyatakan untuk mengajukan banding. Vonis 4,5 tahun dianggap terlalu singkat dan perampasan aset yang dimiliki Enji dianggap tidak normal. Karena itu naik banding pun akhirnya ditempuh. Lantas seperti apa tanggapan Enji dan keluarga menanggapi keputusan KPK itu? Benarkah mereka juga akan banding? Sayang, sampai saat ini Enji belum berkomentar. Jadi kalau untuk proses hukumnya tentu saya masih harus berdiskusi dengan pengacara saya untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Karena tadi juga majelis hakim memberikan waktu 1 minggu untuk berpikir. Saya belum
mempunyai pengetahuan soal proses hukum selanjutnya, sehingga saya mungkin hari Jumat besok akan diskusi dengan pengacara saya Pak Nas untuk mengetahui sisi-sisinya lah artinya. Tentang kemungkinan banding atau tidak itu harus kami diskusikan bersama dengan Andi. Kadang-kadang dalam situasi yang tidak menguntungkan, sesuatu yang tidak baik itulah yang terbaik. Kadang-kadang pada Anda lapar pada momen tertentu tidak ada apapun, buah busuk pun itu yang harus kita makan. Ya, kepada publik saya mohon maaf kalau memang dalam apa yang Andy pentaskan dalam bidang politik dan lain-lain itu ada yang melukai. Tapi saya sebagai ayah, saya ingin sampaikan kepada publik, kami menerima semua cemohan, kritikan dari publik ini karena kami maklumi kita memang dalam euforia pemberantasan korupsi, bahwa orang yang terindikasi harus dihukum berat, itu kita semua setuju. Tapi saya sebagai ayah dari NG mohon dapat dimengerti